Salam Grit Retailing, salam akuisisi. Jumpa lagi dengan SMF Retail Podcast, Retail Undercover, bersama Om Sundoro. Halo. Saya Sofyan, dan juga bersama dengan Rina. Halo Rina. Halo semuanya, senang bisa bergabung di podcast ini. Mari kita mulai diskusi tentang perubahan brand dan dampaknya terhadap retail. Oke. Ya, Rina udah tahu nih, Udah tahu duluan. apa yang kita diskusikan ya. Oke, jadi memang diskusi kita hari ini adalah bagaimana dampak perubahan brand dari retailer. Ya, dalam hal ini misalkan kita bicara tentang S Hardware. S Hardware ya, Nggak betul, lagi, betul. masih hangat. Masih hangat nih, baru ganti ya. S Hardware nih berubah menjadi ASKO ya. ASKO. ASKO. Ya. ASKO nih ada singkatannya nggak tuh Om Sun ya? Iya, saya kalau yang saya lihat dari web nih ya, dari web ternyata itu dia adalah AZ.KO. Oke. AZ itu dibaca mungkin di ASKO ya. ASKO. Ini mohon maaf kalau salah ya, yang dari tim kawan lama nih ya. Saya hanya baca yang ada di dalam web ya. Artinya kalau saya pelajari adalah ASKO itu ceritanya mengenai inspirasi dari A sampai dengan Z. A to Z. Iya, jadi si ASKO ini memberikan inspirasi dari A sampai dengan Z terkait dengan koleksi produknya, mungkin keragaman koleksi produknya. Yang kedua adalah dari si pelayanannya juga komprehensif. Maka ko yang kedua tuh, yang terakhir adalah terkait dengan kolaborasi ide. Jadi ternyata ko itu ada 3 kalau saya baca di web ya. Jadi yang pertama koleksi produknya, kemudian yang sangat beragam. Yang kedua adalah dari sisi komprehensif service-nya, ini dulu banyak macam-macam. Yang ketiga dari sisi kolaborasi untuk ide-idenya. Jadi ada artinya. Ada artinya ternyata ya, betul. Ini kita akan membahas mengenai perubahan nama ini ya. Nah, kenapa nih kita tertarik dengan materi ini? Yang pertama relevan tentunya dengan bidang retail. Ya, Yang kedua nih kebetulan ya Om Suntoro nih dulu adalah store manager pertama di S Hardware ya. Iya, Maksudnya iya, ketika betul. pertama kali S Hardware dibawa ke Indonesia oleh Pak Kun di tahun 1995 ya. Betul, Jadi betul. untuk membangkitkan memori dari Om Sun juga nih. Ya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin Om Sun bisa cerita sedikit lah. Iya. Nostalgia. Nostalgia dulu ya. Dulu Betul. ketika pengalaman membuka toko SHB pertama di Iya. Lipo ya. Di Lipo Supermall, betul. Supermall Karawaci kan? Karawaci. Nah, Betul. Om Sun mungkin bisa cerita nih. Iya. Pengalamannya, nostalgianya buka Nostalgia ya. SHB pertama. Waduh, ya ini mesti mundur lagi nih. Tapi terus terang bagi saya itu adalah kenangan yang sangat manis, Om Sofyan ya. Kenapa? Dalam artian pertama kali waktu itu ada muncul iklan lowongan di surat kabar Kompas waktu itu. Oke. Iklannya kecil, iklan baris kecil. Kemudian waktu itu emang saya sudah sekitar 5 tahun di grupnya Hero, terutama di Toy City. Waktu itu saya coba challenge lah ya. Saya lihat kalau ada lamaran jadi butuh store manager gitu kan. Saya coba lamar tuh. Nah begitu lamar, dipanggil. Jadi dipanggil, suruh datang ke Glodok. Bingung saya. Ini ngapain sih ke Glodok gitu kan? Glodok kemudian masuk ke grupnya ada Kawan Lama Sejahtera waktu itu. Tokonya Kawan Lama Sejahtera. Ya, Kawan Lama Sejahtera. Kemudian Memang pusat perkakas ya. Pusat Perkakas. Linde Tevez ya. Linde Tevez belakangnya betul. Itu Glodok betul. Depannya ada Linde Tevez. Nah, begitu sampai di sana, kemudian yang menarik dari Kawan Lama menurut saya ya saat itu ya, saya kagum adalah ketika saya menunggu untuk diinterview. Oke. Saya ditempatkan di satu ruang kaca, jadi naik ke satu lantai. Pas di depan dekat tangga tersebut ada ruang kaca. Nah, saya kemudian ditempatkan di situ. Apa yang menarik? Yang menarik adalah setiap karyawan yang lewat, kalau itu lagi pas menjelang istirahat gitu ya, karyawan lewat, pasti dia nanya, buka pintu kaca tanya, Pak sudah ditangani? Oke. Saya bilang, sudah, saya bilang gitu kan. Udah, kalau kemudian lagi tanya lagi. Ya orang lain lagi nih, datang lagi. Pak mau ketemu sama siapa gitu kan. Ini setiap orang, nih saya bilang ini perusahaan luar biasa nih. Walaupun kelihatannya kecil, ya waktu itu masih di ruko gitu kan, berapa ruko. Tapi kok saya lihat service ke customer concernnya luar biasa gitu. Atensinya luar biasa. dalam ya. Demikian dalam. Dan bukan hanya 1-2 orang saja. Bukan, itu kultur ternyata. Kultur ternyata Pak Dan itu Sofyan. berlanjut dan culture-nya mungkin sesuai banget dengan apa sih tagline-nya kemarin tuh S Hardware tuh serve apa? People atau apa ya? Iya. Jadi lebih mengarah ke sana sih betul. Jadi itu yang menarik. Jadi kenapa saya coba lihat ternyata bagus. Kemudian interview, kemudian ada beberapa tes dan sebagainya lah. Kemudian diterimalah. Intinya waktu itu Sun saya mau buat supermarket tapi perkakas. Oke. Wah, saya bilang apalagi nih? Ya. Pengalaman Om Sundoro sangat inspiratif. Menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap pelanggan sejak awal. Ya. Ini juga relevan dengan topik kita tentang bagaimana perubahan brand
bisa membentuk persepsi dan meningkatkan pelayanan. Oke, Ya, oke ya betul, benar betul. banget tuh. Jadi Ya. yang namanya retail kan Ya. people business ya. Ya, people business, Sehingga kalau di perusahaan tersebut sudah ada budaya ya. yang sangat menghargai people, People, ya, betul. respect to people, Betul, kemungkinan suksesnya perusahaan itu besar sekali. besar, Ya, besar. karena Betul. sudah pasti nanti interaksi dengan pelanggan, Ya. karyawan-karyawan itu sudah Terbiasa. diselubungi atau Ya. terbiasa oleh culture tersebut, ya. Betul, betul. Sehingga pelanggan otomatis bisa lebih puas, Ya, ya. betul. Seperti Rina sampaikan tadi. Ya, betul. Oke, ini menarik. Oke. Silakan, Om. Ya, jadi tadi perkakas, kemudian saya bilang perkakas saya dari supermarket sudah, kemudian ke Toy City itu kan juga bukan kebutuhan primer ya. Nah, itu sudah cukup lama juga saya di sana. Nah, ini perkakas nih kebutuhan yang lain lagi. Jadi saya bayangin, oh mungkin jualannya palu, jualannya apa, tapi displaynya gimana saya nggak kebayang. Tapi bagusnya Estadware itu kan dia karena dia franchise, dia punya ada namanya, saya lupa singkatannya STAR kalau salah sih. Singkatannya STAR. STAR itu adalah modul-modul training dalam bentuk video. Juga ada modul-modul untuk ujiannya seperti itu. Jadi tugas saya waktu itu adalah ya karena kita nggak tahu ya nonton video tuh belajar. Oke. Ya, jadi belajar, kemudian nanti ada soal-soalnya gitu seperti itu. Ya udah kita belajar. Di sana baru kebayang tuh. Lihat-lihat videonya gitu. Oh, ternyata adalah tokonya seperti yang sekarang ini dilihat lah seperti itu. Jadi itu yang saya bayangkan seperti itu. Itu tahun 95 lah ya waktu itu ya. 95 ya. Jadi memang alat-alat training seperti media instructional video tadi Ya. itu merupakan sebuah media yang tepat ya, dalam mengcloning sebuah proses. Ya. Betul. Jadi saya alamin juga Om Sun. Itu seperti itu ya. Itu video-video banyak. Banyak ya. Betul. Yang bisa membuat kita mudah untuk belajar. Iya, Nah, sehingga mungkin bagi para retailer yang ingin mengcloning atau membuat prosesnya konsisten, Iya. maka wajib nih Iya. ya Harus punya. Video untuk Betul. setiap proses yang ada di toko ataupun Betul. proses di perusahaannya. Betul juga. Jadi nah itu dari sana saya belajar, kemudian setelah itu sudah mulai jadi ada waktu itu ada berbagai bagian lah ya, ada berbagai bagian. Kemudian mulai kami untuk rekrutmen. Jadi yang bagian waktu itu karena udah pertama ada yang namanya namanya Pak Anton. Kemudian dari sisi merchandising namanya Bu Lizzy. Mudah-mudahan Bu Lizzy kalau ngelihat sampai selamat ketemu lagi. Ini Walaupun secara online ya. Teman-teman nih. Ya teman-teman lama nih. Ada Bu Lizzy di merchandising, ada Bu Iva di sisi sistem gitu ya. masih di kawan lama. Enggak, sudah. Oh, Setahu saya Bu Lizzy sudah. Setelah saya keluar, beliau juga keluar juga. Menghabisi sendiri kalau salah ya. Saya Pak Anton saya nggak tahu ceritanya. Ya intinya seperti itu. Nah, mereka menyiapkan dari sisi barangnya karena mereka yang tahu. Saya kan nggak begitu tahu. Tapi saya kebetulan dulu senang dengan training, senang dengan ngajar. Nah, jadi waktu itu konsen saya adalah saya fokus di rekrutmen. Nah, di rekrutmen. Nah, rekrutmen sendiri waktu itu kita coba nih rekrutmen model yang biasa-biasa saja. Kita panggil satu persatu, kita interview gitu kan, kita interview macam-macam, kelihatan physiotest dan sebagainya. Oleh bagian HR, kita ini masuk nih, udah udah masuk, kita interview. Kemudian setelah itu kita lihat, begitu kita masuk, ternyata juga kadang-kadang juga nggak sesuai. Karena yang kita butuhkan untuk di ACE waktu itu adalah orang yang tidak hanya pinter, tapi juga bisa menyampaikan sesuatu. Berkomunikasi dengan bagus. Kan kadang beberapa retailer kadang-kadang nggak perlu. Karena tugasnya cuma display barang, udah itu bisa ditinggalkan gitu kan. Kalau ini kan enggak. Karena yang kita jual kan adalah benefit. Benefit dari produk yang kita jual. Jadi harus tanda petik ini mesti beda. Akibatnya apa waktu itu? Nah, saya mungkin juga kerjasama dengan Bu Teresia Isti. Teresia Isti adalah beliau adalah HR waktu itu untuk bagian rekrutmen juga. Nah, akibatnya saya dengan Bu Teresia saya bilang kita ganti deh metodenya. Saya bilang saya mau cari orang yang bisa ngomong. Saya bilang karena ini perlu nih untuk menunjang dia nanti menjelaskan, memberi keyakinan kepada customer bahwa produk yang dibelinya itu cocok. Terdengar sekali betapa pentingnya peran komunikasi dalam retail. Kemampuan karyawan untuk berinteraksi dengan baik bisa menjadi kunci kesuksesan, terutama dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan menyampaikan manfaat produk dengan efektif. Ya benar banget tuh Rin. Om Sun ya. Saya ingat ya waktu di Carrefour dulu ya. Ya. Di divisi-divisi tertentu, Betul. appliance, lalu bazar, Ya, betul. Itu kemampuan komunikasi karyawannya itu mesti lebih strong tuh. Betul. Kan katakanlah yang di grocery, Ya, lalu di butcher, sama di ikan, betul. di fruit, nah, itu juga sama tuh. Kemampuan berkomunikasinya juga mesti strong. Mesti strong, betul. Karena kenapa? Karena produknya sendiri memiliki karakter-karakter tertentu yang fitur-fiturnya beda-beda dan customer sangat Curious pengen tahu. sangat curious, ya kan? Benar. Jadi
Itu pas banget. Jadi lagi Om Sun tuh Ya, memang tepat ya. Tidak betul. seperti yang Lina bilang tuh. Betul, Ya, betul. kemampuan komunikasi Ya. itu sesuatu yang memang sangat penting banget ya. Betul, Betul. betul. Menarik Om Sun. Iya. Silakan Om Sun lagi. Ya, jadi waktu itu kita rekrut, metodenya berbeda. Jadi saya presentasi, jadi kita kumpulkan para calon karyawan tadi. Kemudian saya presentasi mengenai apa itu X-Hardware. Saya jualan mengenai ACE, benefit dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya duduk, tinggal gantian mereka satu persatu jualan diri mereka sendiri. Apa yang mereka bisa lakukan untuk X-Hardware. Oke. Jadi mereka bisa ngomong macam-macam dan kita kelihatan kok ada orang yang bisa bicara dan ada orang yang memang dasarnya memang nggak bisa. Bukan berarti dia nggak pinter, dia jadi pinter cuma how to communicate, to express, to apa namanya itu yang memberikan membuat orang lain jadi tertarik kadang-kadang juga kurang. Salesmanship-nya kurang. salesmanship. Ya, jadi itu juga kadang-kadang dari sana baru kita lakukan seleksi dan dari situ baru kita ajak ngobrol lebih dalam. Jadi seleksinya lebih ke sana baru kita psikotes dan sebagainya. Ya itu ternyata begitu kita dapatkan orang-orang tersebut kita tempatkan di lapangan emang beda. Ya. Jauh lebih proaktif, jauh lebih nyapa duluan. Nggak perlu kita suruh juga, mereka udah nyapa duluan. Dan itu penting banget. Penting banget. Ya. Di dalam terutama yang terkait dengan specialty store penting banget. Kayaknya itu bertahan Om Sun karena Iya. pengalaman saya kalau saya datang ke S-Hardware ya. Ya. Itu attendance atau Iya. apa namanya associate-nya Iya, associate betul. Staffnya betul. itu sangat helpful. Iya. Helpful. Lalu kemudian ketika kita nanya sesuatu tuh mereka dengan gamblang Ya, itu bisa memberikan penjelasan. betul. Ya. Betul. Dan satu lagi juga selain memberikan penjelasan mereka juga melakukan suggestive Ya, atau recommendation betul. ya kepada kita ya. Jadi Betul. memang itu salah satu yang saya lihat bisa bertahan terus Ya, even sampai alhamdulillah. trennya berubah tuh ya. Iya. Jadi setelah itu mereka bisa seperti itu. Kemudian yang mesti kita lakukan ya tadi memberikan produk knowledge dan lain sebagainya supaya dia lebih strong lagi. Jadi itu sih mungkin yang pertama yang terkait dengan employee ya. Employee jadi seperti itu. Om Sun, kalau kita lihat dari retail winning pyramid ya. People itu kan pilar yang paling penting tuh. Benar. Mafia ada di tengah tuh menjaga operational excellence. Ya, betul. Dan people ini ada dua komponen. Ya. Satu skill, Ya. which is Om Sun sudah sampaikan tadi Ya, bagaimana mendapatkan yang skillful tadi Ya, dengan rekrut yang benar, Betul. yang fit, Ya. dan juga di training. Betul. Lalu ada lagi yang motivasi. Ya. Bagaimana caranya dia tetap termotivasi Betul. mendeliver yang terbaik. Betul. Nah itu apa tips ya waktu Om Sun Ya. pertama kali Iya. merekrut tim pertama tadi Iya. membuat mereka Termotivasi gitu ya. terus Iya. baik ya. Iya. Karena brand baru kalau nggak Betul. pasti repot. Repot. Gimana tuh? Ya. Jadi yang pertama saya tidak mau nyebut mereka pramuniaga. Saya tidak mau nyebut mereka staff. Saya bilang ke manajemen bahwa saya maunya nyebut mereka adalah sales advisor. Sales advisor. Seperti tentang juga, tinggi amat gitu kan. Saya bilang enggak karena waktu itu saya simpel aja berpikirnya kalau orang itu sebagai advice karena nanti yang kita bilang staff tadi kan sebetulnya kan dia memberikan advice kepada si customer produk mana yang mesti dibeli gitu kan. Benar, Nah itu benar. dengan membuat tag seperti itu buat mereka ada responsibility. Benar. Mereka harus menjadi seorang advisor yang bagus. Artinya mereka harus menguasai produk. Iya. Mereka harus bisa meyakinkan customer. Nah itu jadi itu salah satu itu yang menjadi motivasi. Kemudian yang kedua adalah bagusnya lagi dulu waktu di kawan lama juga support. Jadi beberapa ide yang kita sampaikan itu mereka ikutin. Ya kita ikutin. Jadi yang pertama adalah kebetulan saya dulu waktu di Toy City saya sering juga melakukan training yang namanya Born to Win. Itu motivation training. Jadi sebetulnya dulu waktu di Hero tuh ada kita dapat training dari satu lembaga mengenai training Born to Win. Artinya sebetulnya kayak model training saya bisa melakukan segala satu pun gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Motivational training. Motivational training seperti itu. Nah, itu biasanya jadi dulu di Toy City juga saya melakukan untuk beberapa toko yang pernah saya handle ya. Termasuk pas saat ini juga saya bilang saya mau bawa sendiri. Mengenai satu motivation training karena di dalam membuat tim menurut saya ada dua hal. Yang pertama secara individu dia harus perform bagus. Yang kedua secara tim dia harus perform bagus. Nah, jadi untuk bukan hanya Superman. bukannya seperti 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 betul. Nah,
Jadi biasanya saya lakukan training terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah mengenai dia kemampuan secara individu. Dengan motivation training itu biasanya seharian. Seharian dia modelnya 4-3-2-1, artinya kita gebrak dulu, kemudian kita bentuk. Sampai dia betul-betul Mentalnya jatuh. sampai kemudian kita bentuk, kita naikin dan betul-betul strong. Yang tadinya orang gym bisa lari. Oke. Bisa itu luar biasa, karena terakhir kita juga minta mereka untuk menjual sesuatu. Dan mereka rata-rata bisa. Oke, jadi nggak gitu. takut-takut lagi. Nggak takut, ketemu orang udah nggak takut, dan mereka bisa tahu waktu itu terbatas. Dan kita juga kasih bahasan dan sebagainya, dan itu membuat mereka secara individual juga strong. Nah, cuma kalau secara individual strong, kalau kita nggak bahas secara tim, ini juga bahaya nih. Ya kan, menjadi tidak kondusif. Betul. Makanya waktu itu kita juga minta ke manajemen, kawan lama waktu itu bisa nggak kalau timnya kita lakukan training outbound. Oke, Waktu itu team building, tapi outbound. Waktu itu masih jarang tuh. Iya. Dan itu yang sebenarnya saya salut dengan kawan lama dulu adalah berpikirannya itu bukan sekarang tapi yang akan datang. Ya. Karena ini meletakkan fondasi Forward looking ya. forward looking, Forward looking, betul. Dari siapa? Pak Kun ya. Pak Kun, Pak Ije, kemudian Pak Awo. Ya, Karena Pak Awo kan kebetulan dari Amerika ya, dari Amerika. Jadi saya salut lah. Artinya Memang top manajemen itu tuh mesti satu mendengarkan, betul. ya. Lalu kemudian walaupun katakanlah ini membutuhkan biaya lebih, Iya, tapi karena dengan forward looking tadi, ya, betul. mereka bisa melihat, oh ini benefit nih Betul. buat culture, Ya. masa depan daripada brand. Dan betul, Oke, betul. menarik. Betul. Dan akibatnya waktu itu kita ada satu provider lah yang melatih kita di Jatiluhur 3 hari 2 malam. Oke. Kemarin itu dibentuk Oh lama juga. lama dan kami semua ikut. Jadi Kalau buat retail 3 hari 2 malam, kayaknya sayang gitu. Itu terutama kalau sudah beroperasi. iya betul. Kok Betul. itu sayang kan? Betul. Tapi tetap dilakukan. Iya, harus dilakukan karena ini kebetulan memang di Tarif tokonya belum buka. Oh ini sebelum Masih buka. di awal. Oh jadi Oh. bukan setelah buka toko. Bukan. Ya karena kalau setelah buka toko, Aduh, susah nih. ya gimana caranya nih sales hilang 2 hari. Sayang kan? Oke. Jadi sebelum buka toko Iya. untuk membentuk tim tadi ya. Iya, karena kita tahu bahwa nanti pada saat pembukaan toko itu kan banyak kondisi yang tidak terduga. Iya. Kalau kita nggak secara individu bagus, secara tim bagus, ini pasti kedodoran deh. Oke. Nah, makanya saya coba dua alasan itu yang membuat saya minta manajemen bisa menyetujui lah apa yang kami sampaikan gitu ya. Saya sampaikan juga. Ya, alhamdulillah disetujuin, ya sudah. Begitu di training, ya akhirnya betul. Secara tim juga kita dibentuk tuh. Jadi itu bagus. Jadi begitu masuk ke Karawaci waktu itu ya, kan kondisinya juga antah berantah dan kemudian masih amburadul lah gitu kan. Itu jauh. Ngurunin barang di mana, truknya mesti ke toko dan sebagainya, dan itu menjadi lebih mudah karena secara tim sudah biasa. Ya. Sudah biasa dan sudah saling tahu masing-masing plus minusnya gitu kan, dan sharing support. Nah itu sampai akhirnya kita bukalah seperti itu. Tapi sebelum buka pun juga saya sempat komplain tuh, sempat komplain dengan expat yang ada. Waktu itu ada John Astrud, itu dalam megang Asia Pasifik dari perwakilan Nest Hardware. Kemudian yang kedua adalah saya juga komplain dari namanya Kit Miller. Kit Miller itu adalah konsultan untuk visual merchandising. Oke. Jadi karena saya bilang saya masih pakai polanya Authocity. Ya mungkin jeleknya itu kali ya. Sebagai punya Authocity kan bikin toko, paling buka toko tuh kita persiapan setelah tokonya udah siap ya. Display itu paling 3 minggu lah. Sudah kelar. Ini lebih dari 3 minggu kok nggak kelar-kelar. Saya bilang gitu kan. Saya sempat komplain tuh, saya sempat tanya ini apa masalahnya gitu kan. Masalahnya gitu kan. Ternyata dia bilang ya karena memang produknya beda gitu kan. Produknya memang rumit gitu kan, seperti itu. Terus akibatnya waktu itu iseng-iseng Kit Miller kasih saya, Sun, coba kamu display aksesoris mobil deh katanya. Aksesoris mobil. Ukurannya beda-beda tuh langsung. Ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda, fungsinya beda-beda gitu kan. Nah, ini seru juga nih. Saya coba 1, 2, 3 ternyata emang nggak simple. Nggak butuh. Nggak dalam waktu cepat. Emang Beda butuh. dengan mainan anak. Iya, beda dengan mainan anak, beda dengan mungkin produk-produk yang lain gitu kan. Jadi waktu itu Kit Miller ngajarin saya, Sun, coba kamu letakkan di lantai. Letakkan di lantai. Dia bilang kalau bisa ada ceritanya gitu kan. Coba kamu bayangkan deh kalau yang kamu display apa, misalnya sekarang aksesoris interior. Nah, kamu bayangkan aksesoris interior itu kamu lagi berada di ruangan mobil. Apa aja tuh Sun kamu lihat? Oh iya, saya bilang di atas ada kaca spion. Oke, berarti kaca spion letaknya di atas. Terus berikutnya apa? Ada setir, saya bilang, ada sarung setir. Oh iya, oke. Lalu ada apa? Ada setir, saya bilang. Oh iya. Terus ada kunci, saya bilang gitu kan. Terus ada peralatan pedal dan sebagainya, terus ada tempat untuk ngoper persneling dan sebagainya. Nah itu mesti cerita tuh Sun. Nah akhirnya saya coba tato seperti itu dan dicek sama Kit Miller. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Nah setelah itu baru kita pasang, masukkan ke dalam
Jadi ini akan menjadi sebuah pakem Ya. ya, Ya. atau rule of thumb Ya. untuk pendisplayan Ya. produk-produk di general merchandise. Ya, betul. Kalau di Carrefour itu namanya bazar. Bazar, betul. Bazar ini salah satu divisi yang displaynya paling rumit. Toko. Iya kan? Betul, Bisa betul. Waktunya lebih panjang Betul, ya, betul. dalam mendisplay dan Ya. paling sering banyak dirubah. Iya, Ya, betul. oh ini betul, kayaknya betul. nggak bagus nih Iya, hasilnya. iya. Ya, tadi pentingnya untuk bisa mencerita. Betul. Pentingnya display itu bisa bercerita. Betul kepada customer. Buat Betul. customer. Ya. Betul. Menarik nih Om Sun ya. Ya, Jadi ya. itu cerita memori bagaimana membuka toko pertama Ya. S Hardware. Betul. Nah sekarang ada nggak perbedaan antara S Hardware yang dibuka di Indonesia pada saat itu Ya, ya. dengan S Hardware yang ada di mana di Amerika? Di Amerika, ya, ya. Karena Om Sun juga pernah belajar di sana kan? Oh iya, iya. Apa Ya, S betul. Hardware University atau? Iya, jadi di S-Hardware dia punya namanya Army. Oh Army. Singkatannya ARMI. Oh bukan Army Bukan tentara. tentara, ya. Tapi bagus nih, mirip-mirip gitu tulisannya. Jadi Army adalah singkatan A-nya adalah ACE, R-nya adalah retail, kemudian M-nya adalah manajemen, kemudian I-nya adalah institut. Oke. Jadi dia kayak model sekolah retailnya S-Hardware lah kali ya. Oke. Itu adanya di Kensington Court, di Oak Brook, di Illinois. Oke. Chicago. HU dong ya. American University. Iya, waktu itu waktu itu saya kebetulan salah satu sore saya diajak jalan-jalan sama Dan Olsen waktu itu. Saya, salah satu yang megang S-Hardware juga yang di kantor pusatnya. Kemudian kita termasuk ngelewatin HU, kampusnya Om Sofyan nih. Karena Om Sofyan juga ternyata pernah dikirim ke sana juga. Iya, iya. Jadi ada apa namanya, American University ya? Ya, di sana. Jadi, nah kalau kita lihat di sana sebetulnya kalau di Amerika sendiri itu kan S-Hardware kan ada saingannya. Kompetitornya ada True Value True Value. dan juga ada Sears. Oh Sears. Sears, ya. Sears pada saat itu masih ada ya. Masih ada, masih kuat. Dan True Value sendiri pada saat S-Hardware ada di Indonesia, dia juga buka toko di Taman Anggrek. Oh dia masuk juga. Ada. Oke. Kebetulan jadi store manager juga teman saya juga, Pak Taufik Rahman. Oh Taufik. Oke. Pak Taufik Rahman. Itu jagonya bazar. Ya, dulu kami berdua juga sempat ada di Toy City. Ya. Jadi beliau ke True Value, saya ke S-Hardware gitu kan, jadi sempat ketemu lagi. Nah, kalau tadi pertanyaannya, sama nggak sih antara yang di Amerika dan Indonesia? Sebetulnya pada saat awal-awal sama. Karena semua mengacu dari patternnya Amerika. Karena waralaba. Karena waralaba sama, betul. Sama. Betul. Tapi dengan berlangsungnya waktu, ya, kita juga tahu bahwa kawan lama itu kan strong dengan perkakasnya. Oke. Strong dengan perkakasnya, dan waktu itu mulai dimasukkan. Dan ini yang kelihatannya juga mungkin ada diskusi lah, mungkin antara Indonesia dengan Amerika, kemudian, dan ini tetap berlanjut. Dan ini menurut saya ada bagusnya juga Pak Sofyan. Ada bagusnya adalah dalam artian lebih memperkaya assortment yang ada di dalam S-Hardware yang di Indonesia. Ya. Jadi itu tentu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oke. Jadi yang saya lihat ini semakin berkembang. I see. Semakin berkembang. Jadi itu yang menurut saya lebih bagus. Jadi kalau perbedaannya itu. Jadi memang S-Hardware sebagai franchisor juga nggak kekeh gitu. Tapi dia fleksibel. Betul. Menerima masukan-masukan dari franchisee-nya. Betul. Nah, kalau idenya bagus dan memang sesuai dengan pasar lokal, Ya, di mana dia beroperasi, why not gitu ya. Iya, betul. Sehingga Betul. Pak Kun ketika itu dipersilahkan untuk juga menjual produk yang tidak dijual di S-Hardware Amerika ya. Ya, Sesuai dengan kebutuhan lokal. betul. Mungkin itu juga bisa membuat S-Hardware bisa diterima dengan cepat juga ya. Betul. Itu salah satu itu juga. Gitu ya. Betul. Dan menarik. Ya memang sebetulnya kalau kita lihat di pengalaman McDonald's juga ya maksudnya. Ya. Jadi di McDonald's itu coba menu apa yang paling populer? Yang pertama ya biasanya dulu sering saya lihat di channel adalah Big Mac. Big Mac. Big Mac itu siapa yang buat? Apakah McDonald's Corporation sebagai franchisor atau yang buat pertama kali franchisee-nya? Nah, kalau saya ya tahunya itu dari McDonald's ya, mungkin dari pusatnya kali ya. Gitu nggak kira-kira? Nah, jadi ini di sini menunjukkan bagaimana franchisor mesti mendengarkan ide-ide dari franchisee. Betul. Karena McDonald's itu ya Big Mac itu yang menemukan itu franchisee-nya Om Sun. Saya baru tahu nih. Franchisee yang menemukan tuh ya. Itu franchisee yang menemukan. Jadi namanya franchise itu Delegati kalau saya nggak salah. Delegati ya di McDonald's salah satu toko di kalau nggak salah di mana di Pennsylvania kalau. Pennsylvania. Nah dia di situ lalu dia
sukses. ya. Dan akhirnya oleh McDonald sebagai franchisor Betul. diadopsi dan disebarkan di seluruh Semua jaringannya McDonald's. Oke, itu ya. Dan bukan hanya Big Mac. Oh iya, ada lagi yang lain. Satu lagi Apa tuh? contoh ya. Contoh. Fillet of fish. Oh iya tuh ikan tuh. Ikan kan. Mantep Nah, juga itu tuh. Burger ikan satu-satunya yang enak banget tuh ya. Iya, Of fish ya. iya, Saya favorit banget tuh. Sama itu pun dikembangkan oleh franchisee. Oh, bukan dari head office ya, Bu? Bukan head office dari McDonald, tapi Oke. dia kembangkan. Ya. Dan akhirnya diadopsi juga. Disebarkan. Jadi poinnya adalah ketika franchisor itu kekeh, Ya. maka akan sulit berkembang. Berkembang. Tapi kalau franchisor itu open, Betul. ya, Ya. fleksibel, Ya. mendengarkan apa yang bagus di market, Betul. Ya. di jaringan franchisee-nya, Ya. itu suksesnya tuh berkepanjangan. Berkepanjangan. Ya. Betul. S Hardware berapa tahun ya? 30 Sekarang tahun berarti ya? 30 tahun, tahunnya Sampai 30 tahun. tahun ini kan Betul. berubah merek ya. Berubah merek. Dari tadi yang kita Ya, bicarakan, S ASCO Hardware, menjadi Jadi S Hardware menjadi jadi ASCO. Nah, ini menarik nih. Nah, ini kan terkait dengan ke perjanjian franchise lah antara S Hardware ya. Sebelumnya antara Amerika dan Indonesia nih. Kemudian sekarang kan ganti nama tuh. Nah, ini kalau kita lihat secara franchise terkait dengan franchise itu gimana nih? Kan biasanya setahu saya kadang-kadang kan ada ketentuan sekian tahun tidak boleh buka bisnis yang sama, misalnya seperti itu. Atau mungkin deh. Nah, gimana menurut Om Sofyan nih? Sebetulnya dari sisi perjanjian waralaba Betul. itu harus merefer lagi kepada perjanjiannya Om Sun ya. Ya, yang di situ. Ya, betul. Nah, memang betul. yang umum ya biasanya franchisor itu membatasi franchisee untuk buka bisnis yang sama kalau dia menterminate kontraknya. Iya, betul. Ya gitu. Betul. Saya nggak tahu ya isi Iya, kontrak di dalamnya ada, seperti apa ya? sehingga apakah etis atau tidak Iya, jawab. Tapi memang hal-hal yang boleh-boleh saja ya hubungan franchise antara franchisor dengan franchise itu diputus sewaktu-waktu. Oh, iya. Itu ada di dalam kontrak itu ada ya? Ada ya. Oke. Ya. Jadi kapan atau dan bagaimana kalau mau terminate? Ya, Ada betul. ketentuan-ketentuannya. Betul. Dan apalagi S Hardware sebagai perusahaan yang multinasional, Ya. global, ya, Betul. berpengalaman, tentunya itu pasti sudah ada klausa-klausanya. Benar, Gitu. betul. Lumrah saja. Lumrah aja. Ya, Oke. sebetulnya diputuskan itu. Ya. Sedangkan mengenai bergerak di bisnis yang sama, Ya. apakah boleh atau tidak, Ya. itu kembali kepada kontraknya. Ya, kontraknya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa dilakukan sesuatu yang katakanlah tidak berlawanan dengan isi kontrak. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sehingga banyak cara-cara. Nah, itu lawyer tuh yang bisa menjawab Tahu ya lebih detail ya lawyer. celah-celahnya di mana gitu supaya tidak terkena daripada klausa dari non-compete namanya non-compete clause ya. Non-compete clause. Jadi itu ya. Kemudian hal lainnya adalah tentunya siapa pemilik franchisee, si franchisee pemilik master franchise yang ada di Indonesia adalah betul. Dalam hal ini Kawan lama. ya. Betul. Itu juga tentunya ketika membuat keputusan ini sudah melihat positif negatif Benar. Betul. Apalagi saya lihat kan mereka tuh tumbuh terus ya. Tumbuh terus ya, dan juga salah satu retailer yang mampu melalui masa-masa kritikal di COVID. Betul. Sampai sekarang nih mereka survive ya. Betul. Saya lihat tentunya mereka memiliki keyakinan bahwa dengan split ini mereka tetap bisa continue. Ya. Nah, kalau terkait dengan ini kan ganti brand. Ya. Ganti brand kan. Kira-kira ada risiko-risiko apa yang kemungkinan dihadapi nih ke depannya nih untuk ASCO ini? Ini agak ngeramal-ngeramal. Iya. Namun yang paling pasti yang pertama itu adalah dari sisi resiko kemungkinan ada pelanggan-pelanggan yang loyal ya. ada brand nih. Iya, ada brand. Kan pindah. Oh, pindah. Kan? Ya nggak bisa. Brand S Hardware maksudnya gitu ya. Oh, oke. Iya. Customer yang loyal terhadap S Hardware brand begitu berubah jadi ASCO,
apa nih? Apa nih? Ini nggak gue banget gitu. Iya Nggak tentang. iya betul. Cari alternatif lain. Iya betul. Ini salah satu resiko. Iya. Karena walau bagaimanapun tentunya S Hardware itu memiliki brand yang lebih strong Lebih strong, ya. dibandingkan brand yang baru. Yang baru, ya, Ya. betul. Contohnya dulu ada kejadian tuh McDonald's ya. Ya. McDonald's kan berubah kepemilikan. Sehingga yang McDonald's di Sarinah berubah brand tuh. Oh, oke. Dari McDonald's berubah jadi Tony Jack kalau saya nggak salah. Tony Jack ya. Iya. Dan ternyata itu nggak sukses juga. Ya, nggak seperti ramenya, nggak seperti McDonald's lah. Iya. Kemudian juga tadi kembali ke yang apakah dalam perjanjian waralaba bisa atau tidak. Iya. Tadi tuh si pemilik Tony Jack juga mendapatkan teguran dari National Corporation untuk tidak membuka atau menjalankan bisnis yang sama dengan bisnis sebelumnya ketika memiliki kontrak. Walaupun tentunya mereka memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa mereka melakukan itu, which is disampaikan yang membuka itu bukan franchiser yang semula, itu pada tapi pihak lain. Betul. Nah, tapi intinya peluang-peluang dispute ini akan selalu muncul dalam hubungan seperti ini gitu kan. Betul. Nah, jadi itu yang pertama, loyalitas pelanggan risikonya ya. Ada kemungkinan orang jadi nggak datang lagi. Betul. Ya kan. Nah, yang kedua adalah gimana kalau misalkan si S Hardware franchisornya di Amerika ini menunjuk hak waralaba ke orang yang baru. Nah, gimana tuh bisa lebih seru lagi? Bukan lagi S Hardware, liriknya beda. Betul. Berat nih Om Sun. Karena market itu kan berarti sudah lebih akrab dengan nama brand tadi nama brand tadi. Iya, betul. Dan itu lebih susah dibandingkan menyamakan assortment kan? Karena kalau assortment kan tinggal beli dari Cina, ya kan, atau tinggal impor dari Amerika. Betul. Dia jual akan sama assortment semua. Betul. Tapi brand, persepsi brand itu kan bertahun-tahun bangunnya. Ketanamnya di dalam tuh. Apalagi S1 udah 30 tahun. Kan? Nah, ini yang resiko paling besar. Risiko besar yang akan terjadi kalau misalkan S Hardware Amerika franchisor menunjuk pihak lain, pihak yang baru untuk membuka S Hardware kembali. Itu. Dan akan bersaing dengan head to head dengan ASKO. Betul. Udah pasti berat nih. Karena yang nempel bukan ASKO nih. Sekarang aja udah susah, masih susah nih buat kita untuk meninggal ASKO ya. Betul. Bisa kebayang nanti kalau misalkan ada 2 toko, satu ASKO, satu S Hardware, kira orang akan belok kemana? Kan bisa kebayang tuh. Nah, resiko lagi adalah untuk orang-orang yang nggak familiar dengan brand tadi, maka kayak misalkan expat, yang bertugas di Indonesia, ketika mereka ke mall, mereka mau beli sesuatu, mereka nggak kebayang tuh ASKO itu apa. Tapi kalau lihat ada S Hardware, mereka langsung S Hardware. Karena itu salah satu kelebihan daripada bisnis waralaba tuh. Strong brandingnya ada ketanam tadi akan membuat lebih mudah diterima oleh market. Betul. Saya rasa dua resiko itu yang paling besar. Yang paling besar yang akan dihadapi. Tapi tentunya sudah dipikirkan matang-matang oleh tim manajemennya yang di ASKO kompetensinya demikian tinggi. Dan saya juga sementara ini kan setahu saya kan juga dulu juga kawan lama juga dia pernah menghandle yang namanya Index. Toko ini apa? Furniture ya? Furniture. Kan beliau Pak kawan lama juga dulu. Kemudian setelah itu kan Index diganti dengan Informa. Dan itu juga sampai sekarang juga fine aja gitu kan. Artinya customer bisa terima. Jadi artinya mereka sudah punya pengalaman. Bagaimana merebranding betul. franchise menjadi merek sendiri. Betul. Ya, mudah-mudahan sih dengan artinya pengalaman yang ada, kemudian mungkin diskusi yang pernah terjalin antara SLP yang di Indonesia dengan SLP yang ada di kantor pusat, mungkin mudah-mudahan sih lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya dengan pengalaman yang selama ini ada dengan Informa juga harusnya mungkin S Hardware yang berubah menjadi ASKO ini akan lebih baik lagi lah ke depannya. Apalagi juga jumlahnya kan udah banyak, 240-an kalau nggak salah ya. Oh, di 10 ya? 240 banyak. Artinya kan ya hampir di 56 kota atau berapa ya setahu saya sekitar itu menurut saya sudah cukup ketanam juga sih. Hanya tadi yang paling risiko, yang paling ngeri kalau tiba-tiba S Hardware lagi datang dengan babe sendiri. Tapi ibaratnya kalau startnya udah jauh lah, udah jauh dulu lah gitu. Mesti ekstra effort, ekstra modal, ya kan? Betul.
Oke, menarik nih. Gimana kalau kita juga tanya AI ya? Ya, dan kebetulan nih AI-nya Rina kebetulan harus istirahat Ya, ya. ada. Jadi kita tanyakan kepada Copilot. Copilot ya. Kita tanya Copilot. Oke. Halo Copilot. Hi. Halo. Hey there. What's on your mind? Oke, gini. Saya ada pertanyaan. Silahkan. Pertanyaannya apa? Oke, gini. Kita sedang membicarakan mengenai perubahan nama brand dari retailer, yaitu S Hardware menjadi ASKO di Indonesia. Nah, kita ingin membicarakan dan ingin dapat pendapat dari AI ya. Apa kira-kira resiko-resiko yang dihadapi oleh retailer yang bersangkutan ketika mereka merubah namanya dari S Hardware menjadi ASKO. S Hardware sendiri sudah berada sekitar lebih dari 30 tahun 30 tahunan. di Indonesia ya, dan sudah sangat dikenal ya oleh konsumen ya. Nah, kira-kira gimana nih resikonya, bagaimana ya menurut AI itu bakal dihadapi oleh ASKO sebagai brand baru? Silakan. Mengganti nama brand yang sudah lama dikenal seperti S Hardware menjadi ASKO bisa membawa beberapa risiko. Yang utama adalah kehilangan pengakuan merek lama yang bisa membingungkan pelanggan setia. Ada potensi penurunan kepercayaan konsumen jika mereka tidak merasa brand baru ini akan memberikan pengalaman yang sama. Selain itu, biaya untuk rebranding dan kampanye pemasaran yang baru bisa sangat tinggi dan ada risiko pesaing mengambil kesempatan dari transisi ini. Oke, ya berarti memang Sama. faktor loyalitas Iya. itu salah satu resiko terbesar. Terbesar. Kemudian yang kedua pesaing. Pesaing. Ya, kebayang kalau pesaingnya itu ternyata S Ada Hardware. juga ya, Ya, datang lagi. selain Jasero menunjuk pihak ketiga untuk Betul. masuk sebagai pesaing baru. Betul. Wah, betul, ini betul. berat banget. Berat, Ya. berat. Tapi kalau Om Suntoro yang buka katakanlah Suntoro store gitu ya, pesaing dengan ASKO, Iya. ya agak enteng lah mungkin. Betul. Oke, thank you banget nih AI atas masukannya ya. Oke, ada apakah AI punya contoh kasus? Apakah AI punya contoh kasus terkait dengan perubahan rebranding ini ya, terutama di industri retail yang bisa memberikan pelajaran ya, bagaimana sebaiknya perubahan brand ini dikelola? Iya. Salah satu contoh rebranding yang berhasil di industri retail adalah perubahan nama Dunkin Donuts menjadi Dunkin pada 2018. Fokus ke kopi dan minuman lainnya, Dunkin berhasil menjaga loyalitas pelanggan dengan komunikasi yang kuat tentang perubahan mereka dan menawarkan produk yang konsisten. Mereka juga memperkuat pengalaman pelanggan dengan inovasi digital seperti aplikasi mobil untuk pemesanan. Pelajaran di sini adalah transparansi dan inovasi sangat penting. Ada nggak contoh lain yang mereknya tuh nggak terlalu sama? Kalau Dunkin Donut menjadi Dunkin kan dekat sekali ya. Mungkin ada perubahan rebranding yang jauh sekali namanya itu berbeda. Ada nggak contoh? Tentu, salah satu contoh rebranding yang jauh berbeda adalah Overstock.com yang berubah menjadi O.co pada 2011. Namun, karena kebingungan konsumen, mereka akhirnya kembali menggunakan nama Overstock.com. Pelajaran dari sini adalah pentingnya mempertimbangkan persepsi dan pemahaman konsumen terhadap nama baru. Wah, oke. Jadi memang nama ini pengaruh. Brand itu adalah resiko utama ya, Osun ya. Betul. Jadi tadi kalau Dunkin Donut jadi Dunkin, orang masih muda. Iya. Nggak bingung ya. Nggak bingung. Tapi begitu tadi Overstock.com jadi O.com. O.com, orang udah bingung apa. Ya akhirnya malah kembali ke nama lama. Iya, malah. Jadi memang itu sangat-sangat besar risikonya. ya. Betul. Oke, betul. Menarik nih. Berarti sejalan lah masukan AI dengan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Betul. Nah, tidak ada sesuatu yang katakanlah berbeda. Berbeda, ya. Oke. Betul. Baik, mungkin cukup sampai di sini kali Cukup Mas, ya, cukup, betul. Cukup banyak yang kita diskusikan tadi. Iya. Dan menarik untuk melihat ya ke depannya nih bagaimana perjalanan daripada ASKO Iya. ya
dalam mempertahankan dominasinya Itu. di segmen apa namanya? Specialty store. Specialty store untuk Home life improvement. home life improvement Yes. ya. Apakah ada kompetitor lain yang Iya. akan mengambil Peluang kesempatan? itu, betul. Karena ada kompetitor kayak misalkan mungkin Mitra 10 kali ya. Ya sebagian partnya iya, tapi sebagian sih agak sedikit berbeda sih. Oh, tapi beda sebagian ya? ya, karena dia ke home improvementnya. Nah, itu Tapi kalau, live-nya belum. kalau banyak. apa namanya mereka memperbarui assortment Menambah, nah ini jadi challenge tersendiri tuh. lebih potensial kompetitor. Kompetitor, Nah, ya. di mana Ya, orang lebih paham, lebih mengenal Mitra 10 di ASKO kan? Iya, betul. Gitu. betul Jadi ini betul. memang sebuah perjalanan yang menarik Iya. untuk diobservasi. Ya, Ya, bagaimana kelanjutan daripada kinerja Ya. S Hardware yang telah berubah menjadi ASKO ini di Indonesia. betul. Ya maksudnya? Ya. Itu bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di SMF Retail Podcast Retail Undercover berikutnya. Salam retailing, salam RKCC. Baik, sampai jumpa kembali.